warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah. Sebelum pembelajaran kita mulai, kelas bisa memimpin doa terlebih dahulu dan dilanjutkan dengan pembiasaan sehari. Silakan. Doa mulai. Doa selesai. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan kebangsaan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, hari ini ada yang tidak masuk anak-anak? Ada. Siapa? Kenapa Nova? Ya, Nova saja ya. Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang jenis-jenis hewan berdasarkan tulang belakang. Tapi sebelum itu, hari kemarin kalian sudah mempelajari tentang apa? Iya, makhluk hidup. Makhluk hidup itu ada tiga ya. Ada hewan, manusia, ada tumbuhan. Ciri-ciri makhluk hidup apa aja? Makan, minum, bergerak, bernafas ya. Nah, macam-macam makhluk hidup ada tiga yang kemarin. Sekarang kita akan membahas tentang makhluk hidup bagian hewan. Hewan berdasarkan tulang belakangnya itu dibagi menjadi dua, yaitu invertebrata dan avertebrata. Nanti kita akan mempelajari tentang itu semua. Oke, sebelum kita lanjut pembelajaran, kita lakukan ice breaking dulu untuk agar kita fresh ya, agar kita fokus dalam pembelajaran. Siap? Siap. Oke, tempo fokus. Oke, ada yang belum fokus ya? Kita ulangi lagi satu kali ya. Tempo fokus. Sudah fokus semua? Oh lagi, tepuk anak hebat ya? Iya, biar selang aja. Nanti kalau mulai dari hitungan 3 nanti langsung tepuk anak hebat. Tepuk anak hebat 1, 2, 3. Ya, semangat ya. Siap melanjutkan pembelajaran? Siap menerima materi hari ini? Oke, bisa dikeluarkan alat tulisnya. Pak Bagus mulai memberikan materinya. Semua lihat ke papan, ini ada flipbook. Flipbook itu adalah materi pembelajaran dalam bentuk digital berbasis buku. Oke, benar. Oh, rumahnya belum ada.
Hewan vertebrata dan invertebrata. Hewan vertebrata itu adalah hewan yang memiliki tulang belakang. Sedangkan invertebrata adalah tidak memiliki tulang belakang. Oke, dipikirkan dulu, ada dua ini aja dulu ya, inverter dan verter. Oke, sudah ya. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan hewan vertebrata dan invertebrata? Yaitu vertebrata dulu, hewan yang memiliki tulang belakang. Hewan ini memiliki kerangka internal rangka yang ada di dalamnya dan melindungi tubuh mereka, serta sistem saraf pusat yang terdiri dari otak dan sumsum tulang. Itu yang vertebrata. Verte, ya, ingat-ingat perbedaannya verte dan inverter. Verte itu yang memiliki tulang belakang. Hewan vertebrata, hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Mereka umumnya memiliki tubuh yang lebih sederhana dan memiliki ekskolitor atau kerangka luar yang tidak ada sama sekali. Oke, kita bahas yang satu-satu dulu ya. Hewan vertebrata, ciri-cirinya, ciri-ciri vertebrata. Vertebrata itu tadi apa? Yang memiliki ya. Tidak. Ciri-cirinya, tubuh terdiri dari kepala, badan, dan dua pasang alat gerak. Sistem pencernaannya dari mulut ke anus. Anus itu apa? Anus itu tempat pembuangan kotoran ya, dari mulut dan anus. Sistem peredaran darah tertutup. Alat ekskresi berupa ginjal, alat pernafasannya paru-paru, kulit dan insang. Sistem geraknya rangka dan otot. Sistem sarafnya pusat dan tepi. Sekarang contoh hewan vertebrata. Contohnya burung, ikan, kucing. Oke, dilihat semuanya. Contohnya katak, ular, burung, ikan, kucing. Apakah mereka tempat tinggalnya sama? Tidak. Ya, meskipun tempat tinggalnya sama, kita pikirkan kesamaannya dari mereka itu apa aja? Kesamaannya. Ya, yang jelas memiliki tulang. Kucing punya tulang belakang, punya tulang? Ya. Ikan punya tulang belakang? Ya. Pernah makan ikan? Memasukkan tulangnya? Pernah? Iya, itu termasuk vertebrata. Burung, ada yang tulangnya ya? Ular, ada tulangnya enggak? Kalau masih bingung tulang ular, kalian mungkin pernah ke jalan menemukan ular yang terlindas. Pernah melihat? Itu ada tulangnya ya. Katak itu juga mempunyai tulang belakang. Jangan dikira katak itu lembek nggak punya tulang ya. Itu punya, termasuk vertebrata. Ciri-ciri invertebrata. Sekarang kita ke invertebrata. Apa tadi invertebrata? Oke, hewan yang sudah memiliki tulang belakang. Ciri-cirinya respirasi artinya pernafasan. Berarti respirasi melalui berarti bernafas melalui kulit. Tuh, ciri-ciri dari Oke, sekarang kita masuk ke contoh hewan invertebrata. Semua lihat depan, semua terlihat? Oke. Apa ini?
cacing tanah sering main cacing? Habis mainan tanah itu pasti ada cacingnya, tapi harus cuci tangan ya setelah itu. Oke, contoh-contoh hewan ini sudah paham ya? Ini masih contoh secara global. Nanti setelah ini kita masuk ke visumnya, ke jenis-jenisnya. Oke, yang flip box sudah selesai. Kita lanjutkan ke materi selanjutnya tentang jenis-jenis hewan. Oke, sudah ya. Hai teman-teman semuanya, bagaimana? Oke, sini setelah ini Bapak Guru akan menampilkan materi tambahan dari video singkat. Kalian bisa mencatat hal-hal yang penting dari video tersebut. Oke, sudah siap? Oke. Bapak Guru mulai videonya. Mudah-mudahan kalian sehat walafiat ya. Walaupun kita tidak berjumpa pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang IPA kelas 3 SD bab 1. Mari kenali hewan di sekitar kita. Tapi sebelum kita lanjutkan materi pada hari ini, jangan lupa ya untuk like, share, and subscribe untuk memantulkan jenis hewan hidup di bumi. Mulai dari ada hewan apa saja di sekitarmu? Udah siap semua? Masih rame, sudah siap? Oke. Ada hewan apa saja di sekitarmu ya? Di sini, di dunia, di bumi ini sudah diteliti ada lebih dari 1,2 juta jenis hewan yang ada di bumi. Ya, ini kita akan pelajari jenis-jenis hewan tersebut. Sudah siap ya? Tahukah kalian, lebih dari 1,2 juta jenis hewan hidup di bumi, mulai dari hewan yang sangat kecil sampai hewan yang sangat besar, teman-teman. Hewan tersebut memiliki bentuk dan keunikan yang berbeda-beda, mulai dari bentuk tubuhnya yang beragam, tempat tinggalnya, hingga perilakunya. Supaya mudah dalam mempelajarinya, maka ilmuwan membagi hewan-hewan tersebut menjadi 2 jenis, yakni hewan tidak memiliki tulang belakang dan hewan yang memiliki tulang belakang. Lalu teman-teman, apakah perbedaan keduanya? Oke, jadi ini akan melanjutkan tentang tadi ya. Kita lanjutkan langsung biar agak cepat. Yang pertama, hewan invertebrata, hewan yang tidak memiliki tulang belakang, yaitu 1. Yang hidup di laut. Kemudian yang kedua itu adalah hewan berongga. Contohnya ada ubur-ubur dan bunga karang. Lalu contoh hewan invertebrata yang ketiga adalah cacing. Contohnya ada cacing pipih, cacing benang, dan cacing gelang. Lalu yang keempat itu ada hewan lunak. Contohnya ada kerang, siput, cumi-cumi, dan sebagainya, teman-teman. Lalu kelompok hewan invertebrata yang kelima adalah hewan dengan kaki beruas. Contohnya ini ada kepiting, kemudian ada udang, laba-laba, dan juga belalang. Sementara contoh yang keenam itu ada hewan berkulit duri yang masuk dalam invertebrata ini dan mudah bukan untuk dihafal. Iya, benar sekali. Kita lanjutkan ke hewan vertebrata, teman-teman. Hewan ini adalah hewan yang memiliki tulang belakang. Para ilmuwan membagi hewan vertebrata menjadi beberapa jenis. Yang pertama itu ada agnatha dengan ciri-ciri tubuhnya halus atau licin dan tidak bersisik. Contoh dari hewan agnatha ini adalah belut, teman-teman. Lalu yang kedua itu ada fiskus, sering kita kenal dengan ikan. Jadi semua ikan yang hidup di laut maupun hidup di air tawar itu masuk ke dalam contoh dari fiskus ya, teman-teman. Lalu yang ketiga itu ada amfibi, merupakan hewan tulang belakang yang dapat hidup di 2 alam, teman-teman, yaitu dapat hidup di darat dan di air. Contohnya ada katak.
Lalu kelompok hewan vertebrata yang berikutnya itu ada reptil teman-teman, yaitu hewan yang melata. Contohnya ini ada ular, kemudian ada buaya, ada. Oke. Hewan vertebrata ada reptil, aves, mamalia. Yang reptil adalah hewan yang melata. Ada apa saja? Oke, contoh kita lihat contoh kura-kura. Ada yang pernah punya kura-kura? Mungkin ada yang pernah lihat kura-kura? Iya, di sini ya. Kura-kura itu tergolong vertebrata atau bertulang belakang. Kadang kita bingung, kan kura-kura nggak ada tulangnya ya? Pernah berpikir seperti itu? Iya, tapi kura-kura itu termasuk dalam vertebrata. Dia memiliki tulang belakang. Jadi dia digolongkan masuk dalam reptil. Selanjutnya aves. Ingat-ingat aves? Aves adalah hewan yang memiliki bulu. Ingat perbedaannya bulu dan rambut? Ya. Kucing bulu apa rambut? Kucing bulu apa rambut? Kucing itu rambut ya. Kalau bulu ini seperti burung, elang, ayam, bebek. Jadi kalian harus paham perbedaan bulu dan rambut. Iya, kucing. Ingat-ingat lagi, ada yang punya kucing? Iya. Masa kucing punya bulu? Enggak ya, rambut itu ya. Rambut. Kalau bilang bulu kucing, berarti benar apa salah? Ya, kalau bulu itu seperti ini, bebek, ayam, elang. Pernah pegang bulu ayam? Pernah toh? Pernah pegang rambut kucing? Iya. Sama apa berbeda? Berbeda. Hewan yang memiliki bulu masuk golongan aves. Oke, kalian sebutkan lagi. Selain 3 contoh ini, apa saja yang tergolong aves? Ya, burung unta. Apalagi? Merak. Ya, apalagi? Burung hantu. Apalagi? Banyak toh. Cendrawasih. Banyak sekali yang tergolong dalam aves atau hewan yang memiliki bulu. Ya. Ya, itu tergolong dalam hewan vertebrata atau yang memiliki tulang belakang. Sekarang mamalia, hewan yang menyusui. Kambing, domba, apa lagi? Kucing. Anjing, apa lagi? Kerbau. Rusa, apa lagi? Banyak ya, unta banyak. Oke, saya rasa video materi cukup. Kita lanjutkan dalam permainan online. Ada yang mau kita lakukan permainan? Nggak mau. Kalau nggak mau nggak apa-apa. Oke, mau ya? Sebelum permainan Pak Bagus mulai, kalian bagi menjadi 4 kelompok. Sudah dibagi kelompoknya? Iya, sudah. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 ya. Ya, sudah ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Baik, ingat-ingat sudah? Kelompok 1. Iya, kelompok 1 sini. Oke, untuk pekerjaan tes kuisnya, kalian pilih 2 anak yang mewakili kelompoknya untuk maju ke depan. Ayo semua masuk. Maju.
nanti yang depan sama yang belakang, yang depan menjawab soalnya, yang belakang tanya dari kelompoknya ya nanti soalnya. Sekarang kelompok 1 dulu, lainnya di sini, berdiri di sini. Oh, kelompok 1. Tunggu dulu. Senang. Masih ada iklan. Agak ke belakang sedikit. Nah. Oke, kelompok 1 dulu. Kelompok 1 ini nanti klik mulai, ya. Kelompok 1 klik mulai. Nanti kelompoknya bisa membantu menjawab. Tapi yang ngeklik tetap ketua kelompoknya, ya. Ini hadap sini, tanya jawabannya. Pak Is, kalau bisa jawab langsung dijawab, nggak apa-apa. Kalau belum tanya kelompoknya. Oke, silahkan klik mulai. Contoh hewan bertulang belakang yang umum ditemui di darat adalah, ayo kelompoknya pikir. Kelinci, belut pasir, ular laut, apa? Ya, pencet. Oke, udah. Bagaimana karakteristik invertebrata? Dipikirkan kelompoknya. Nah, waktu habis, gagal lanjutkan terus sampai 10 soal. Ayo yang cepat, lainnya juga dipikirkan. Sudah selesai, nilainya adalah 80. Sekarang kelompok 2. Oke, kelompok 2 sudah siap. Tanya kelompoknya. Diskusi kelompok 2 sudah siap. Oke, lanjutkan. Klik mulai. Ya, tanya kelompoknya, klik mulai. Bentar, masih ada iklan. Oke, tunggu dulu. Oke, sudah siap? Tanya kelompoknya dulu. Siap, kelompok 3. Oke, sudah dituin. Udah siap? Dibantu? Gimana? Nah, iklannya kayak gini. Oh enggak? Tadi komentar lagi jelas sih.
Jumlahnya berapa? 90. Juaranya kelompok berapa? Kelompok 3. Tangan untuk kelompok 3. Baik, permainannya seru apa tidak? Untuk materi tadi ya. Nah, nanti setelah ini kalian mengerjakan tugas LKPD lembar kerja peserta didik secara berkelompok. Nanti Pak Bagus kasih lembarannya, nanti dikerjakan secara berkelompok. Semua sudah bawa alat tulisnya? Tunggu dulu ya. Nanti tak kasih tahu. Jangan dulu ya, kita kasih tahu. Ya, langsung ditempelin boleh. Sudah selesai, sekarang kita lanjutkan dengan mempresentasikan hasil kalian dari kelompok masing-masing. Sekarang kelompok 3 semuanya maju ke depan. Kelompok 3. Oke, silakan dipresentasikan hasil dari diskusi kelompok kalian ya. Ya, satunya membuka, satunya memegang, satunya dibuka. Ini ada apa saja? Iya, kita buka. Di bulannya ada apa? Iya, ada chatting. Oke, selanjutnya apa saja dibuka? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan duduk kembali ke kelompok masing-masing. Baik, hasil presentasi dari kelompok kalian tadi sudah cukup bagus ya. Sudah benar tentang klarifikasi jenis-jenis hewan berdasarkan tulang belakang. Untuk pembelajaran tadi, ini yang terakhir Pak Bagus kasih soal. Nanti dikerjakan secara individu ya. Dikerjakan secara individu. Dikerjakan sekarang juga dalam waktu 5 menit ya. Dikerjakan secara individu. Kelas bisa membantu Bagus untuk mengumpulkan. Ya, makasih ya. Baik, anak-anak, hari ini kita sudah belajar tentang apa? Tentang apa? Jenis-jenis hewan. Ada apa saja? Invertebrata dan vertebrata. Ya, nanti tugasnya, PR-nya dikerjakan dan dikumpulkan dari besok. Baik, untuk hari ini Pak Bagus akhiri. Sebelum Pak Bagus akhiri, ada pertanyaan? Oke, ketua kelas bisa memimpin doa. Baik, untuk hari ini Pak Bagus akhiri. Sampai ketemu di hari besok. Tetap jaga kesehatan dan rajin dalam belajar. Untuk hari ini Pak Bagus akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.